Oke, sebelum lanjut, peringatan bagi kalian yang belum tahu anime Fate series itu apa, dan yang udah tahu anime Fate itu apa, tapi masih bingung cara nontonnya, urutan yang benar bagaimana, dan yang lain-lain bagaimana, jangan di-skip. Jangan di-skip. Aku jelasin semuanya di sini secara gamblang, secara berurutan, biar kalian semua paham. Oke, langsung lanjut saja. Yuk. 僕もなれるかな。 Subscribe anjir. Oke, kalian pasti bertanya-tanya, anime Fate itu anime apa sih? Anime Fate series itu anime apa sih? Bagus nggak sih? Dan buat kalian yang udah tahu anime Fate itu apa, tapi pasti bertanya juga, Min, urutan nonton anime Fate series yang baik dan benar menurut buku Tatang Sutarman itu gimana, Min? Oke, bentar. Aku akan menjelaskan satu persatu. Jadi, anime Fate itu atau bisa disebut anime Fate series itu adalah sebuah anime yang diadaptasi dari sebuah game PC yang keluar pada tahun 2004 dulu. Tepatnya pada tanggal 30 Januari 2004, dan juga mendapat visual novel terpopuler tahun itu. Jadi novelnya itu wah, meledak, booming banget gitu. Soalnya ceritanya juga bagus gitu. Nah, itu tadi sedikit prolog dari Mimin ya tentang anime Fate series ini. Jadi di setiap Fate itu berbeda-beda cerita. Maksudnya banyak series itu banyak cerita berbeda-beda versi gitu. Tetapi semuanya tetap sama karakternya. Cuman beda cerita aja gitu dinamain Fate series itu. Ada yang karakter lama, karakter baru, nanti di Fate Grand Order nanti ada karakter banyak lah pokoknya, dan beda cerita ini setiap versi. Oke, karena banyak tuh versinya ya kan, buat kalian bagi para pemula ataupun bagi yang belum pernah nonton ini. Jadi Mimin saranin kalau mau nonton Fate yang banyak versinya itu, nonton aja dulu pertama Fate Stay Night. Itu penting karena itu pertama kali muncul dan ceritanya yang paling bagus sendiri itu dari versi yang lain. Jadi abaikan saja dulu yang lain, ikuti anjuran dari Mimin jika kalian mau menonton Fate series. Gimana urutannya? Oke, kita jelasin. Yang muncul pertama kali dalam anime Fate series ini yaitu anime Fate or Stay Night yang muncul pada tahun 2008 kalau nggak salah, 2006. Dimana menceritakan si MC berambut nangka merah bernama Emiyashiro entah kenapa bisa terseret ke dalam perang untuk memperebutkan sebuah cawan yang dapat mengabulkan segala permintaan kepada pemenangnya. Jadi dia itu tiba-tiba terlibat aja gitu, terus dikejar sama seorang servan. Servan itu maksudnya kan ini di series cerita ini tuh, di anime ini tuh ada yang namanya master dan namanya servan. Jadi mereka itu saling bekerja sama untuk mendapatkan sebuah cawan suci tersebut. Jadi dikejar itu oleh salah satu servan. Ada 7 servan kan, dikejar salah satu servan yang servannya itu berkelas archer, lancer gitu, maaf. Dibunuh, tapi kagak mati. Malah diselamatin seorang cewek pigtail, berambut berkuncit pigtail bernama Rin Tosaka. Nah,
di mana hal tersebut menjadikan mereka berdua itu bekerja sama, saling membantu antara sesama master dan servan. Servan kelas saber dan milik Rin Tosaka itu servan kelas archer. Nah, kan ada master sama servan kan. Jadi servan itu dari mana sih, Min? Servan itu adalah pahlawan dari masa lalu yang dipanggil untuk mengikuti perang cawan suci tersebut, untuk membantu biar menang gitu. Siapa servan terkuat gitu dipanggil oleh si master, atau disebut juga sebagai penyihir. Nah, oke. Jadi itu tadi pembahasan tentang Fate Stay Night yang versi pertama. Jadi lanjut aja ke series yang Fate Stay Night Unlimited Blade Work, dimana perbedaan dari Fate Stay Night yang versi pertama. Kalau versi pertama kan berfokus pada cerita tentang Servan Saber bersama masternya bersama masternya Emiya Shiro. Sedangkan kalau di Fate series yang Unlimited Blade Work ini berfokus pada Servan Archer beserta masternya Rin Tosaka. Jadi perbedaannya tentang ceritanya gitu ya, yang pertama dan yang Unlimited Blade Work. Nah, kalau yang Fate Stay Night pertama tadi kan menceritakan tentang siapa sih Saber itu, bagaimana masa lalunya gitu. Kalau yang Unlimited Blade Work ini malah menceritakan tentang masa lalu seorang Servan Archer, bagaimana masa lalunya Archer gitu, diceritakan dalam Unlimited Blade Work ini. Oke, itu tadi kan yang versi Fate Stay Night. Sekarang aku akan menceritakan Fate or Zero. Jadi ini permulaan dari Fate Stay Night, dimana menceritakan tentang si ayah dari Emiya Shiro ini yang bernama Emiya Kiritsugu saat ikut dalam pertarungan memperebutkan cawan suci tersebut. Jadi di sini semua misteri akan terkuak di Fate Zero. Nah, di Fate Zero ini semua servan itu beda sekali, tapi kelasnya itu tetap sama. Semuanya beda, cuman ada 2 servan yang sama dengan Fate Stay Night, karena semua menceritakan tentang masa lalu dari ayah Shiro, dari ayah Rin, dari si pendeta penjaga perang cawan suci itu, si Ire. Nah, pokok semuanya akan dibahas lengkap di Fate Zero ini, awal mula bagaimana dari Fate Stay Night-nya. Jadi itu Fate Zero. Oke, setelah itu kita melangkah ke movie-nya. Jadi di cerita movie ini tetap berhubungan dengan Fate Stay Night, dimana tetap ada Emiya Shiro dan juga ada Rin Tosaka. Jadi ini versi movie-nya ya. Jadi movie-nya itu dibagi jadi trilogi. Sekarang masih ada movie pertama dan movie kedua yang berjudul Fate Stay Night Heavenfall kalau nggak salah. Ya itu pokoknya. Masih ada 2 movie-nya. Jadi ntar movie yang terakhir itu trilogi itu nggak tahu kapan rilisnya. Ya tunggu aja. Pokok seru kok movie-nya. Nah, oke. Jadi itu tadi ya sedikit cerita tentang Fate Stay Night, Fate Stay Night Unlimited Blade Work, Fate Zero. Jadi sekarang kita akan membahas urutan yang tepat buat nonton Fate. Jadi singkirkan aja yang lain dulu ya, buat kalian para pemula. Singkirkan yang kayak Fate Killet Prisma, yang Fate Grand Order. Jadi yang Mimin bahas tadi aja, kalian kalau nonton pertama kali Fate itu. Nah, sekarang kita mulai urutan yang tepat menurut Mimin, menurut buku Tatang Sutarma. Bagaimana menonton series yang Fate Stay Night ini? Jadi pertama kali, kalau kalian baru nonton, tonton aja yang Fate Stay Night pertama kali muncul gitu. Tonton itu. Setelah itu, jangan Unlimited Blade Work. Setelah itu kalian tonton yang Fate Zero. Jadi kan pertama nanti Fate Stay Night,
lalu Fat Zero. Nah, baru yang ketiga nanti Fat Stay Neck versi yang Unlimited Blade Work. Kenapa Min kok enggak Fat Stay Neck terus Fat Stay Neck Unlimited Blade Work? Nah, jadi biasanya ya kalau orang lain itu bilangnya pertama dulu nonton Fat Zero, baru Stay Neck, baru itu Unlimited Blade Work. Jadi menurut Mimin itu salah. Karena nanti kalau kalian mengikuti apa yang orang itu katakan, nanti kagak ada misteri-misteri yang bikin kalian berdebar-debar gitu. Kagak ada misteri-misteri yang bikin kalian penasaran kalau nonton Zero dulu baru Stay Neck-nya. Jadi yang benar menurut Mimin, pertama kalian tonton Fat Stay Neck yang pertama, lalu kalian nonton Fat Zero-nya. Ya itu, karena kalau Zero dulu nanti ceritanya akan flat-flat aja. Karena kalian akan pertama kali akan tahu nanti misterinya gitu. Jadi seperti ceritanya alurnya kayak maju terus gitu, kagak ada misteri-misterinya gitu. Jadi tonton aja yang Stay Neck dulu baru yang Zero. Nah setelah itu baru kalian yang Unlimited Blade Work-nya itu ditonton, karena beda cerita itu dari yang Stay Neck biasa sama Stay Neck Unlimited Blade Work. Nah itu baru kalian kalau udah Stay Neck, Fat Zero, Fat Stay Neck Unlimited Blade Work, baru kalian nonton yang movie yang Heavenville yang trilogi itu. Nah itu bagian series Fat Stay Neck-nya ya. Jadi buat kalian yang baru nonton ataupun yang bingung cara nontonnya, menurut Mimin yang paling benar itu adalah seperti itu: Fat Stay Neck, Fat Zero, lalu yang Unlimited Blade Work, setelah itu movie-nya gitu. Nah pasti kalian nanti kayak, oh anggapanku berarti salah, aku dulu ngirain anime ini anime membingungkan, anime sampah, anime bingung gitu. Enggak sih, karena series Fat itu banyak, jadi bikin bingung gitu kalau nggak tahu urutannya gitu. Nah jadi itu tadi dipraktekin, makanya jangan di skip videonya. Nah itu aja untuk video kali ini, aku bahannya yang versi Stay Neck dulu. Nah next video nanti aku akan bikin yang Grand Order ataupun yang Kilat Prisma gitu ya. Jadi jangan lupa buat kalian like, comment, dan subscribe biar Mimin terus update. Kalau kagak ada yang subscribe atau yang nge-like kan Mimin jadi males gitu buat bikin video. Jadi kan tenggat waktunya lama gitu, jarak waktunya. Jadi ya gitu, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke, bye bye. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan tanyain di komentar.